Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini saya akan melanjutkan kembali materi PPKN kelas 10 pada topik yang pertama di bab ketiga, yaitu topik pertamanya adalah suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Ya, ini masuk ke dalam bab fungsi dan kewenangan lembaga negara. Mari kita belajar bersama dan kita lihat materi yang ada di dalamnya. Berkaitan dengan suprastruktur dan infrastruktur politik, ini berhubungan dengan sistem politik. Maka dari itu kalian harus mengerti pengertian dari sistem politik itu sendiri seperti apa. Nah, di sini akan saya berikan pengertian sistem politik dari para ahli. Yang pertama, menurut Sri Sumantri menjelaskan bahwa sistem politik merupakan pelembagaan yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Jadi di sini ada hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Kemudian menurut Gabriel Almond menjelaskan bahwa sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Kemudian menurut David Easton menjelaskan bahwa sistem politik itu sistem interaksi dalam setiap masyarakat yang di dalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoratif, yang mengikat untuk semua. Dan terakhir menurut Rusandi Simuntapura menjelaskan bahwa sistem politik itu merupakan mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Ini merupakan pengertian sistem politik dari para ahli. Nah, bagaimana sistem politik di Indonesia? Nah, kita lihat bersama. Dalam sistem politik itu sendiri tercakup hal-hal sebagai berikut ya. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam sistem politik. Yang pertama ada lembaga negara dan hubungan antar lembaga. Yang kedua memiliki fungsi integrasi dan adaptasi. Dan terakhir sebuah mekanisme fungsi dan peranan di dalam struktur politik itu sendiri. Nah, sistem politik Indonesia menurut M. Budiana menjelaskan bahwa sebuah sistem politik demokratis, ingat negara kita adalah negara demokrasi yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu terdapat di mana? Di Pancasila. Kemudian Retno Listiarti menjelaskan sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang harus mempunyai kapabilitas, kemampuan, dan dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu. Ya, itu penjelasan terkait dengan sistem politiknya. Sekarang kita akan melihat apa sih itu suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu sendiri. Suprastruktur politik di Indonesia. Suprastruktur politik itu merupakan mesin politik yang keberadaannya resmi, ya, catatan di sini resmi di dalam suatu negara. Umumnya di sebuah negara itu suprastruktur politiknya terdiri dari 3 kekuasaan. Kalian pasti sudah mengetahui ya 3 kekuasaan ini. Yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, dan terakhir ada yudikatif. Kekuasaan eksekutif di Indonesia kita menganut sistem pemerintahan presidensial, artinya presiden menjadi kepala dari sebuah pemerintahan ya.
Kemudian legislatif di sini dijalankan oleh DPR dan MPR sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ada lagi DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian yudikatif itu sendiri memiliki kekuasaan untuk mengadili. Nah, di sini diwakilkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Selain itu ada Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yang keberadaannya sebagai penjaga kemurnian konstitusi, dan terakhir ada Komisi Yudisial. Ya, ini mengenai suprastruktur politik di Indonesia itu sendiri, ya, yaitu sebagai mesin politik yang keberadaannya resmi di dalam suatu negara. Nah, sekarang kita akan melihat infrastruktur sistem politik di Indonesia. Infrastruktur politik itu merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Terdapat 5 komponen di dalam infrastruktur politik, yaitu yang pertama ada partai politik, kemudian yang kedua ada kelompok kepentingan, yang ketiga kelompok penekan, keempat ada media komunikasi politik atau alat komunikasi politik, dan terakhir ada tokoh politik. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu kelima komponen dari infrastruktur politik ini sendiri. Yang pertama, partai politik. Pengertian partai politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sigmund Neumann menjelaskan bahwa partai politik itu merupakan organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat. Kemudian Giovanni Sartori menjelaskan bahwa partai politik itu suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan mampu menempatkan anggotanya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Nah, dari penjelasan ini kita simpulkan bahwa partai politik itu adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Partai politik itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik, artinya menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Ya, nanti akan diatur sedemikian rupa dan disampaikan kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan di dalam negara. Kemudian fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Di sini dimaksudkan adalah proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Secara sederhananya adalah memperkenalkan budaya politik di Indonesia, gitu. Yang memperkenalkan budaya politik, bagaimana fenomena politik yang terjadi di Indonesia, terus bagaimana harus menyikapinya, ya. Nah, itu. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Artinya di sini partai politik mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Yang nantinya anggota partai itu disebut sebagai kader, ya, kader dari sebuah partai. Kader dari sebuah partai yang nantinya akan memajukan, yang diharapkan memajukan partai politiknya, ya. Dan terakhir, sebagai sarana pengatur politik, ya. Artinya di sini partai politik berproses untuk membantu mengatasi potensi konflik di masyarakat, baik dari segi etnis, sosial ekonomi maupun agama. Ini mengenai
fungsi dari partai politik itu sendiri. Kemudian kita masuk ke kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak untuk memperoleh jabatan publik. Nah, peran dari kelompok kepentingan ini adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat agar pemerintah bisa mengetahui dan memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ada beberapa tipe kelompok kepentingan. Tipe yang pertama adalah anomic interest group. Kelompok kepentingan ini terbentuknya secara spontan. Contohnya adalah kelompok demonstrasi. Kemudian ada kelompok non asosiasi interest group. Ini merupakan kelompok yang dikategorikan sebagai masyarakat awam. Ya, contohnya nanti ada kelompok etnis, suku, regional dan agama. Ya. Kelompok-kelompok pemuka agama yang tergabung, ya contoh sederhananya tergabung dalam FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yaitu masuknya ke ini non asosiasi interest group. Kemudian kelompok kepentingan yang ketiga ada institutional interest group. Ini merupakan kelompok formal yang dilengkapi dengan unsur-unsur seperti struktur yang jelas dan sistematis. Contohnya ada partai politik dan kelompok profesi. Kelompok profesi yang termasuk ke dalam kelompok kepentingan institusional ada seperti IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu merupakan kelompok profesi. Terus kemudian ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, ya, itu masuk ke kelompok profesi. Dan terakhir ada kelompok kepentingan asosiasi. Ini dibentuk dengan fungsi untuk menyuarakan kepentingan anggota-anggotanya. Contohnya ada serikat buruh dan perhimpunan mahasiswa. Ini merupakan tipe-tipe dari kelompok kepentingan. Kemudian kita akan melihat kelompok penekan. Kelompok penekan adalah kelompok yang melempar kritikan-kritikan untuk para pelaku politik yang lain. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memajukan dunia perpolitikan karena kritik yang mereka sampaikan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Contoh dari kelompok penekan di sini ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang biasa disingkat LSM. Kemudian media komunikasi politik. Media komunikasi politik atau alat komunikasi politik ini diwakilkan oleh pers. Pers itu merupakan salah satu pilar dari demokrasi dan fungsinya sebagai kontrol sosial. Pers diharapkan juga mengembangkan komunikasi yang netral, jadi tidak memihak ke penguasa, juga tidak memihak ke kelompok-kelompok kepentingan, ya, netral. Komunikasi politik juga dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, contohnya ada kampanye, pawai, aksi, rapat terbuka, diskusi, dan seminar. Ya. Ini terkait dengan media komunikasi politik atau alat komunikasi politik. Dan terakhir, dari kelima komponen infrastruktur politik ada tokoh politik. Tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Nah, seseorang ini dianggap sebagai tokoh politik dalam suatu negara apabila menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif. Jadi mereka-mereka yang dipilih dalam pemilihan umum itu merupakan tokoh-tokoh politik yang diharapkan bisa menuntun
suatu negara dengan membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat, ya itu. Ini tokoh politik. Nah, terkait dengan kelima komponen tadi, infrastruktur politik itu sendiri memiliki fungsi. Yang pertama, memberi pendidikan politik, ya. Diharapkan dengan adanya infrastruktur politik yang ada tadi, yang sudah kita lihat bersama, masyarakat itu bisa mengerti terkait dengan dinamika politik yang terjadi dan bagaimana harus menyikapinya. Yang kedua, mempertemukan beragam kepentingan. Kita ketahui bersama, dari sekian banyak orang pasti memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, ya, kepentingan yang berbeda-beda. Nah, di sini akan ditemukan dan kemudian akan diusulkan suatu kebijakan yang nyata, ya. Masih terkait dengan yang kedua, yaitu menyalurkan aspirasi rakyat. Apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini? Nah, itu ada wadahnya, ada tempatnya, ya, tempatnya di infrastruktur politik itu tadi. Keempat, menyeleksi kepemimpinan, ya. Tadi kalau kalian melihat di fungsi partai politik kan ada sebagai sarana rekrutmen politik. Nah, diharapkan para kader yang terpilih yang masuk sebagai anggota partai itu nantinya ketika nanti maju ke dalam pemilihan umum, apalagi akhir-akhir ini kita diberitakan lagi marak pemilihan umum serentak, ya, pilkada serentak. Nah, itu diharapkan terpilih orang-orang yang memang berkompetens dan mau memajukan daerahnya bersama, ya. Itu diharapkan nantinya akan terpilih kepemimpinan yang memang akan menuntun masyarakatnya menjadi lebih maju, ya. Itu diharapkannya itu. Dan terakhir adalah komunikasi politik. Ini merupakan fungsi dari infrastruktur politik itu sendiri. Ya, demikian penjelasan terkait materi PPKN hari ini, yaitu tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Berkaitan dengan materi hari ini, silakan nanti bisa kalian rangkum kembali materi yang ada, kalian tuliskan di dalam buku catatan kalian. Kemudian jika kalian sudah selesai merangkum materi ini, silakan bisa dilaporkan ke saya sebagai nilai keaktifan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, cukup sekian pembelajaran dari saya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan selalu, terapkan selalu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi corona ini bisa segera berakhir dan kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran tatap muka. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati.